Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Yunita Wulandari Making. Kalian bisa memanggil saya Yuni. Saya berkuliah di kampus Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia, Yogyakarta. Prodi Farmasi semester 5. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa topik sebagai berikut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kondisi kulit normal. Warna kulit normal umumnya merata dengan tekstur lembut dan halus, tidak ada pori-pori yang terlihat jelas. Permukaan kulit tidak terlalu berminyak atau kering, karena air dan minyaknya seimbang dan suplai darahnya baik. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai fungsi kulit. Fungsi kulit yang pertama sebagai proteksi atau pelindung. Kulit bertugas menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik dari luar, gangguan kimiawi, gangguan yang bersifat panas, serta gangguan infeksi, terutama kuman atau bakteri dan jamur. Nah, fungsi kulit yang kedua adalah fungsi kulit sebagai termoregulasi. Kulit berkontribusi terhadap pengaturan suhu tubuh melalui dua cara, yaitu pengeluaran keringat dan menyesuaikan aliran darah di pembuluh kapiler. Pada saat suhu tinggi, tubuh akan mengeluarkan keringat dalam jumlah banyak, serta memperlebar pembuluh darah, sehingga panas akan terbawa keluar dari tubuh. Sebaliknya, pada saat suhu rendah, tubuh akan mengeluarkan lebih sedikit keringat dan mempersempit pembuluh darah sehingga mengurangi pengeluaran panas oleh tubuh. Fungsi kulit yang ketiga adalah fungsi ekskresi kulit. Saat kondisi cuaca panas, tubuh otomatis menjadi panas sehingga ada reseptor-reseptor yang menerima rangsangan panas dan akan mengirimkan sinyal pada kelenjar keringat untuk menyerap air, garam dan urea di bagian sekitar pembuluh darah. Kemudian pembuluh darah itu akan diproses untuk menghasilkan keringat. Kelenjar-kelenjar kulit yang keluar ini merupakan sisa-sisa metabolisme berupa NaCl, urea, dan sedikit lemak. Oleh karena itu, keringat-keringat kita terkadang berbau karena mengandung urea dan amonia. Produksi kelenjar lemak dan keringat ini menyebabkan pH kulit menjadi 5-6,5. Yang keempat, fungsi kulit sebagai produksi vitamin D. Karena di dalam kulit memiliki bahan utama substansi berupa 7-dehidrokolesterol yang merupakan bahan dasar produksi vitamin D. 7-dehidrokolesterol ini dengan bantuan sinar ultraviolet dapat menghasilkan vitamin D3. Di mana vitamin D3 ini bersama kalsium dan fosfor dibutuhkan dalam perombakan dan pemeliharaan tulang. Yang kelima, fungsi kulit sebagai sensori. Fungsi sensori ini menjadi indera perasa. Ada beberapa bagian di dermis yang berfungsi untuk merasakan dingin dan panas. Yang pertama ada badan Ruffini untuk merasakan dingin, ada badan Krause untuk merasakan rasa panas, ada di papil dermis itu. Ada badan taktil Meissner ini untuk merasakan rabaan. Ada Merkel juga merasakan rabaan. Yang keenam, fungsi absorpsi. Sebagai alat penyerap, kulit tidak bisa menyerap air, tapi bisa menyerap material larut lipid seperti vitamin A, D, E, dan K, obat-obatan tertentu, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang proses terjadinya hiperpigmentasi kulit. Hiperpigmentasi kulit terjadi ketika tubuh memproduksi zat melanin dalam jumlah berlebihan. Melanin sendiri merupakan zat pigmen yang berperan dalam memberi warna kulit tubuh. Bercak gelap pada kulit umumnya bisa timbul di bagian tubuh tertentu, namun bisa juga di seluruh tubuh. Nah, yang keempat kita akan membahas tentang mekanisme pencegahan hiperpigmentasi kulit serta contoh bahan alamnya. Tirosinase mengkatalis sintesis melanin dalam dua jalur yang berbeda.
Ini termaksud hidroksilasi L-tirosin menjadi 3,4 dihidroksi 1 fenilalanin atau juga disebut dengan L-dopa. Dan oksidasi L-dopa menjadi dopakuinon. Diikuti oleh konversi berikutnya menjadi melanin. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk mengontrol biosintesis melanin dengan menghambat aksi L-dopa dan tirosinase, yang pada akhirnya menghambat melanogenesis sekaligus mencegah hiperpigmentasi kulit. Nah, contoh bahan alamnya seperti temu hitam, kunyit, temulawak, jajalakan, merbau, padi, salam, bako meriam, dan jahe. Yang kelima, kita akan membahas tentang proses terjadinya jerawat. Jerawat terjadi ketika folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Hal tersebut menyebabkan peradangan serta penyumbatan pada pori-pori kulit. Peradangan ini ditandai dengan munculnya benjolan kecil yang terkadang berisi nanah di atas permukaan kulit. Yang keenam, kita akan membahas tentang mekanisme pencegahan jerawat dan contoh bahan alamnya. Patogenesis jerawat bersifat multifaktoral, yang termasuk peningkatan produksi sebum akibat dari hiperandrogenisme, keratinisasi, folikel abnormal, inflamasi sel, dan kolonisasi bakteri seperti Propionibacterium acnes dan Staphylococcus epidermidis. Contoh tanamannya adalah daun mimba, rimpang kunyit, rimpang temulawak, daun jajalakan, dan kayu merbau memiliki aktivitas untuk menghambat pertumbuhan Propionibacterium acnes. Dua tanaman lain yaitu Stelecocarpus boreal dan Zingiber purpureum dapat menghambat pertumbuhan Staphylococcus epidermidis. Menariknya, Zingiber officinale telah dilaporkan memiliki aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acnes dan Staphylococcus epidermidis. Memang minyak atsiri yang diisolasi dari rimpangnya telah diaplikasikan sebagai salah satu bahan untuk membuat lotion anti jerawat dan efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen tersebut. Keefektifan total 8 tanaman dalam menghambat pertumbuhan Propionibacterium acnes dan atau Staphylococcus epidermidis menunjukkan bahwa tanaman tersebut berpotensi sebagai anti jerawat. Contoh tanamannya adalah seperti mimba, temu hitam, kunyit, temulawak, dan jahe. Bila ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.